Pernahkah Anda merasa lemas atau seringkali merasa tubuh Anda mudah lelah? Ibaratnya seperti batu baterai yang kehilangan dayanya. Ya, itu bisa jadi tanda-tanda awal Anda terkena yang namanya anemia. WHO yaitu Badan Kesehatan Dunia sendiri memperkirakan bahwa 40% anak-anak usia 6-59 bulan, 37% wanita hamil dan 30% wanita berusia 15-49 tahun di seluruh dunia menderita anemia. Sedangkan kasus anemia di Indonesia masih cukup tinggi, yang menunjukkan angka anemia secara nasional pada semua kelompok umur adalah sebesar 21,70%. Sebenarnya, anemia itu apa sih? Anemia adalah sebuah kondisi ketika tubuh kekurangan sel darah merah yang sehat atau ketika sel darah merah tidak berfungsi dengan baik. Akibatnya, organ tubuh tidak mendapatkan cukup oksigen sehingga membuat penderita anemia pucat dan mudah lelah. Jadi, anemia itu beda dari darah rendah. Kalau anemia karena kekurangan kadar Hb normal, sedangkan darah rendahnya karena kurangnya tekanan darah. Lalu, kenapa anemia bisa terjadi? Anemia terjadi ketika tubuh kekurangan sel darah merah sehat atau hemoglobin. Akibatnya, sel-sel dalam tubuh tidak mendapat cukup oksigen dan tidak berfungsi secara normal atau hipoksemia. Secara garis besar, anemia terjadi akibat 3 kondisi, yaitu yang pertama, produksi sel darah merah yang kurang, kedua, kehilangan darah secara berlebihan, yang ketiga, hancurnya sel darah merah yang terlalu cepat. Siapa saja yang dapat beresiko mengalami anemia? Tentunya orang dengan pola makan kurang vitamin atau kadar nutrisi tertentu seperti zat besi atau vitamin B12, orang dengan gangguan usus, menstruasi, kehamilan, punya penyakit kronis seperti kanker, ginjal, riwayat keluarga, adapun faktor-faktor lain seperti pernah mengalami infeksi tertentu. Anemia sendiri memiliki berbagai klasifikasinya. Yang pertama, anemia akibat kurang produksi sel darah merah, anemia defisiensi zat besi, anemia kekurangan vitamin B12 dan folat, anemia karena penyakit kronis, anemia akibat efek samping kemoterapi, anemia aplastik. Yang kedua, anemia akibat kehilangan darah merah, anemia akibat kehilangan darah akut, anemia kehilangan darah kronis. Yang ketiga, anemia akibat kerusakan sel darah merah, anemia karena keturunan seperti anemia sel sabit atau talasemia, anemia hemolitik aluminium, anemia hemolitik autoimun, anemia induksi obat, anemia hemolitik mekanis, hemoglobinuria natural paroksismal. Kemudian, tanda gejala apa saja ketika tubuh Anda akan mengalami anemia? Ketika dapat mengenali gejala dengan 5L, lesu, letih, lemas, lelah, dan lalai. Selain itu bisa ditandai dengan kulit pucat, pusing dan sakit kepala, kulit dan rambut kering, lidah bengkak serta mulut terasa sakit, tangan dan kaki dingin, sesak nafas, jantung berdebar. Tahukah kalian, ternyata jika dibiarkan tanpa penanganan, anemia berisiko menyebabkan komplikasi yang serius loh, seperti kesulitan melakukan aktivitas akibat kelelahan, masalah pada jantung seperti gangguan irama jantung atau aritmia dan gagal jantung, gangguan pada paru-paru seperti hipertensi pulmonal, komplikasi kehamilan antara lain kelahiran prematur atau bayi terlahir dengan berat badan rendah, gangguan proses tumbuh kembang jika anemia terjadi pada anak-anak atau bayi, rentan terkena infeksi. Kalau begitu, anemia bisa dicegah nggak sih? Tentunya bisa. Anemia dapat dicegah dengan pola makan kaya nutrisi, dengan makanan kaya zat besi dan asam folat, makanan kaya vitamin B12, buah-buahan kaya vitamin C. Kemudian
Dan dengan melakukan olahraga yang disarankan seperti jalan santai, lari, berenang, dan bersepeda. Berolahraga secara rutin dapat membuat tubuh kita lebih aktif bergerak dan membuatnya jadi lebih bugar. Selain dengan makanan dan juga olahraga, dapat dicegah dengan rutin melakukan pemeriksaan di rumah sakit serta mengonsumsi tablet tambah darah seminggu sekali. Untuk menata laksanaan anemia dapat dilakukan berdasarkan derajat keparahan dan gejala meliputi. Yang pertama, modifikasi diet, kedua, penanganan kondisi penyerta, ketiga, terapi besi oral, keempat, terapi besi parenteral, dan kelima, transfusi darah. Walaupun sudah terkena anemia, kita dapat melakukan perawatan dengan baik agar tidak menimbulkan masalah yang lebih serius. Kita bisa membantu pasien dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, memberikan edukasi bagaimana menu dan pola makan yang bergizi, selalu memantau bagaimana kondisi terkini pasien, memberikan lingkungan yang aman, nyaman, serta istirahat yang cukup bagi pasien. Itulah beberapa info mengenai anemia. Tetap jaga tubuh Anda untuk mendapatkan hidup sehat. Semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih.